ingetin supaya segera join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin yang terhormat, Pak Fikri Maulana SPD dan Miss Ike Yuniawati SPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang bersama melawan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Fadil Hiban Al-Madafi sebagai host di sini, dan saya akan memperkenalkan rekan saya yaitu Dimas Persetia sebagai moderator, Farel Akbar dan Aidul Fikri sebagai presenter, Marcel Pramaputra sebagai flyer, desainer, dan Christoph Ulrich sebagai presensi digital. Dan saya ingin menyampaikan peraturan dalam webinar ini. 1. Dimohon mematikan mikrofon. 2. Menyalakan kamera. Jika terjadi masalah, bisa cek di kolom chat. 3. Peserta dimohon mengisi presensi setelah acara dimulai. Setelah ini, saya serahkan pada moderator. Ya, terima kasih Fadil Hiban selaku host. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di acara Vocovisity SMA Plus PGRI Cibinong, yakni dengan materi tentang pencegahan COVID-19 yang akan disampaikan oleh Farel Akbar dan Aidil Fikri. Sebelum memasuki sesi presentasi, saya akan membacakan biodata Farel Akbar dan Aidil Fikri. Farel Akbar lahir di Bogor tanggal 13 Juli 2005 dan Aidil Fikri lahir di Bogor 11 November 2004. Baiklah, presenter dipersilakan untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih teman-teman saya. Bersama melawan COVID-19. Next. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Dalam hal beberapa bulan penyebarannya, yang termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan memberlakukan lockdown dan mencegah penyebaran virus COVID. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan
dan antiinflamasi. Inilah mengapa kunyit sudah digunakan selama bertahun-tahun untuk mengobati penyakit akibat peradangan seperti arthritis dan rheumatoid arthritis. Kurkumin, senyawa yang memberi warna khas pada kunyit, adalah agen yang sangat manjur untuk membantu penyembuhan luka dan infeksi. Senyawa tersebut membantu mengurangi kerusakan otot-otot akibat berolahraga. Berdasarkan temuan dari penelitian pada hewan, kurkumin dapat memperkuat kekebalan tubuh dan memiliki sifat antivirus, namun hal itu masih memerlukan lebih banyak penelitian. Bawang putih tidak hanya bisa menambah kelezatan makanan, bawang putih juga merupakan makanan antivirus alami yang bisa memberikan perlindungan dari flu musiman. Selain itu, konsentrasi tinggi akan senyawa yang mengandung sulfur seperti alisin juga membuat bawang putih bisa membantu menambah kekebalan tubuh. Buah-buahan asam. Saat sedang mengalami flu, kamu mungkin sering dinasihati untuk memperbanyak konsumsi vitamin C. Vitamin tersebut membantu membangun sistem kekebalan tubuh kamu. Orang yang sudah terinfeksi COVID-19 kadang-kadang juga diberikan vitamin C melalui intravena. Nah, itu vitamin C bisa ditemukan pada hampir semua buah-buahan asam seperti jeruk, jeruk nipis, jeruk lemon, dan grapefruit. Namun, karena tubuh tidak bisa memproduksi atau menyimpannya, kamu perlu mengonsumsi vitamin C setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh. Jumlah harian yang direkomendasikan untuk wanita dewasa adalah 75 mg dan 90 mg untuk pria dewasa. Tetap jaga kesehatan serta selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan dilaksanakan acara sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilakan mengaktifkan mic dan menyebut nama jika ingin mengajukan pertanyaan.
Ya Miss Ika, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi temanya adalah tentang COVID-19, tentang asal mula penyebarannya dan makanan-makanan yang dapat meningkatkan imun. Pertanyaan saya untuk presenter adalah penyebaran COVID-19 ini sebetulnya sudah sangat banyak, namun masih banyak di kalangan remaja yang masih mengabaikan himbauan untuk menjaga jarak, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Nah, menurut presenter, apa yang harus dilakukan remaja di masa pandemi untuk menghindari terpapar COVID-19? Karena saya masih banyak sekali lihat yang mengabaikan, masih banyak berkumpul, masih banyak mengadakan kegiatan yang tidak perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presenter boleh menjawab. Ya, terima kasih Mas Misike. Yaitu para remaja harus memakai masker saat keluar, jaga jarak, makan makanan bergizi agar imun kuat, vaksin, olahraga, dan pengawasan orang tua harus diperketat. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Maaf sebelumnya teman-teman, jangan lupa isi absen kehadiran di link ya, dan palingnya diisi. Terima kasih. Saya mau nanya Kak, Oh ya, kenapa sih ada banyak varian virus di dunia ini yang corona ini? Kenapa Kak? Silakan presenter untuk menjawab. Maksudnya gimana tuh? Shoki ya? Maksudnya, kenapa ada banyak varian virus corona di dunia? Kan banyak banget tuh variannya.
Silakan presenter untuk menjawab. Yaitu lebih banyak orang di tempat sempit, berarti memperbesar resiko terpapar patogen yang menyebabkan penyakit. Baik, apakah sudah cukup jawabannya? Sepertinya itu bukan jawabannya ya. Saya bertanya kayak kenapa banyak varian corona, bukan kayak itu. Mohon maaf, ini presenter kemana ya? Oh iya Bu, baru mau jawab ini. Dari Alsia, menurut presenter sendiri apakah kedepannya Indonesia akan pulih dari COVID-19 dan apakah akan dilaksanakan sekolah tatap muka? Tergantung masyarakat ikut PPKM dari pemerintah atau tidak. Kalau misalnya tetap main-main keluar, tetap berkerumun kan, tetap main nggak pakai masker, itu makin diperpanjang PPKM-nya. Udah segitu aja Bu. Ya baik, apakah sudah terjawab, Aisyah? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Ahmed Ramadan dari kelompok 5 ingin bertanya kenapa virus corona itu mudah masuk ke dalam tubuh kita? Silakan presenter untuk menjawab.
makasih Dimas, karena dari batuk aja bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Gampang banget masuknya gara-gara berkerumun juga kan. Udah itu aja. Gimana Ahmed? Apa sudah terjawab? Ya, terima kasih. Sudah. Oke. Selanjutnya dari Saskia dari kelompok 3 ingin bertanya apa saja tindakan yang harus dilakukan jika terpapar virus corona? Baik, presenter, silakan menjawab. Tetap di rumah dan harus jaga protokol kesehatan. Udah itu aja. Baik, Saskia, apa sudah terjawab? Terima kasih. Oke. Selanjutnya Akmal akan menjawab. Silakan Akmal. Akmal akan menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Akmal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, misalnya saya punya peliharaan kucing. Kucing saya keluar dari rumah gitu. Lebih baiknya itu apa kalau misalnya dia mungkin aja dia ngebawa virus corona gitu di luar. Lebih baiknya gitu gimana? Oke, presenter silakan menjawab. Pertanyaan gimana? Akmal, silakan menjelaskan lagi pertanyaan. Iya, jadi pertanyaannya, misalnya saya punya kucing. Kucing saya suka main keluar. Nah, ada kemungkinan kucing itu ngebawa virus corona. Alangkah baiknya gimana itu? Ya, silakan presenter. Di swab test aja lah. Kan ada sekarang hewan tuh di swab test kan. Oke, terima kasih. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, setelah ini presenter akan menyampaikan closing statement. Baiklah, makasih teman-teman yang udah join ke Zoom kita. Nah, tetap jaga protokol kesehatan dari pemerintah juga ya. Baik. Baik, setelah ini saya akan menutup acara. Selanjutnya saya akan berikan close untuk menutup acara. Silakan. Baiklah, terima kasih pada moderator dan presenter. Sekian dari kelompok
Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan pada kata. Semoga ilmu yang kami jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dilanjut Bu Misike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 7. Banyak sekali yang harus dievaluasi, tapi jujur aja ini di luar dari harapan saya. Penampilan kedua itu tidak lebih baik, bahkan lebih kurang dari penampilan yang pertama. Dan mohon maaf, jujur aja saya kecewa dengan kelompok 7. Dari awal presentasi pertama, saya kurang tahu ini bagaimana kerja sama kelompoknya, tapi sangat tidak kooperatif. Satu sama lain tidak bisa diajak komunikasi dengan baik. Tapi pada saat presentasi pertama masih bisa berjalan, lebih baik daripada yang hari ini. Nah, seharusnya kalian sudah bisa mengambil pelajaran dari presentasi pertama, tapi ternyata tidak. Bahkan kondisinya tidak lebih baik dari presentasi pertama. Mulai dari semua anggota tim, pembuat digital presensi, pembuat flyer, presenter, dan yang lainnya, itu seperti tidak belajar dari presentasi yang pertama. Berapa kali disampaikan, bahkan ada masukan dari Ibu Sri Wilujeng kemarin, untuk para petugas yang terlihat itu setidaknya sampai bahu, tidak cuma jidatnya saja. Lalu untuk presenter tadi yang pertama siapa? Aidil ya? Betul nggak? Aidil Fikri ya? Aidil hanya ada background-nya saja, tidak ada mukanya. Moderator hanya ada jidatnya saja. Ya, mohon maaf ini. Bahan evaluasinya banyak sekali. Materi presentasi ganti tengah malam. Ini yang buat presentasinya siapa? Saya tanya yang buat presentasinya siapa? Saya, Bu. Farel. Kenapa tiba-tiba ganti, Farel? Iya, Bu, yang cari yang gampang katanya, Bu. Tapi gampang nggak ternyata? Susah juga, Bu. Yang gampang itu karena kamu nyepelein. Udah dari awal saya bilang, presentasi dan presenter itu nggak bisa beda orang. Karena tidak akan menguasai materi. Ya, ini pelajaran untuk kelompok 7 karena menyepelekan tugas. Menyepelekan yang disampaikan, yang dievaluasi oleh guru-guru, oleh wali kelas kalian, oleh teman kalian. Seperti tidak belajar. Kalau saya mau keluar tanduk ya, dari tadi udah saya keluarin tanduk saya. Ya. Berikutnya, evaluasi lagi. Moderator itu harusnya bisa improvisasi ya, bukan full baca. Kamu bukan baca koran, tapi memandu suatu acara presentasi, suatu acara webinar. Jadi bukan nunduk baca. Meskipun mungkin pada saat kamu menjelaskan biodata, itu ada yang kamu harus baca. Tapi kamu bukan baca koran. Ya. Lalu berikutnya untuk presenter, Aidil. Aidil ada? Aidil Fikri masuk di Zoom ini? Masih ada Aidil Fikri? Tidak ada. Oke. Karena Aidil Fikri tidak membuat presentasinya, dan itu juga baru dikirim ke saya tengah malam,
Saya pastikan tidak persiapan apa-apa. Jadi hanya sekedar membacakan apa yang ada di layar. Farel yang membuat presentasi saya nggak tahu, buat sendiri apa download yang PowerPoint yang udah ada, saya nggak tahu. Nah, tapi sepanjang presentasi Farel tidak ada. Berapa kali saya chat, berapa kali saya tanyakan, tidak ada. Lalu pada saat tanya jawab, mohon maaf lagi, ini adalah forum formal, gunakan bahasa Indonesia yang formal. Jadi tidak ada kalimat ya udah segitu aja. Ya udah segitu aja. Setiap kali pertanyaan pasti ya udah itu aja. Udah itu aja. Itu tidak baik. Ya. Lalu berikutnya penutupan, diminta memberikan closing statement. Juga saya kurang tahu yang disampaikan closing statement-nya itu maksudnya apa. Karena closing statement itu adalah kesimpulan dari presentasinya. Sedangkan moderator tidak memberikan kesimpulan. Langsung melempar ke host. Seharusnya moderator memberikan kesimpulan presentasi, baru diberikan kepada host untuk menutup acara webinar. Ya, seharusnya seperti itu. Dan ini sudah putaran kedua, berarti ini presentasi ke-14. Masa sih presentasi pertama sampai ke-13 itu tidak dipelajari, tidak ada yang dijadikan bahan acuan supaya bisa tampil baik? Kan heran saya kalau seperti itu. Ini masih direkam nih. Akan berlangsung, sayanya udah meninggal, rekamannya mungkin masih ada. Masih bisa kamu lihat lagi saya bicara apa. Gitu ya. Jadi, pesan saya untuk kedepannya, ini kamu baru kelas 11 loh. Masih banyak program-program lain di SMA Plus PGRI Cibinong. Kuncinya satu, jangan menyepelekan. Untuk kelompok 7, mohon maaf, ini jadi catatan khusus saya. Pasti akan masuk bahan evaluasi. Pada saat nanti evaluasi guru-guru akan seperti apa perlakuannya. Dan juga pasti akan, wali kelas kamu juga pasti akan kena imbasnya. Ya, jadi mohon tidak mengecewakan. Saya nggak akan nanya tadi, Farel kemana, orang-orang udah pada standby di room, presenternya belum ada. Karena tadi Pak Fikri sampai menelpon orang tua Farel. Ya Pak Fikri, tadi yang ditelepon orang tua Farel bukan Pak? Iya, ibunya Bu. Ibunya Farel langsung saya telepon tadi, lagi kerjaan tadi dia. Masa sih urusan sekolah masih harus dihubungi orang tua? Maaf ya, Pak Fikri bukan wali kelas TK plus PGRI Cibinong. SMA, kecuali kalau TK plus yang dihubungi orang tua. Bapak Ibu jangan lupa ya, anak-anak besok presentasi. Bapak Ibu jangan lupa ya, gitu. Kami guru SMA plus PGRI Cibinong, bukan TK plus PGRI Cibinong. Itu saja dari saya, Pak Fikri. Ada tambahan? Silahkan. Nah, untuk tambahan sih kayak nggak ada sih Bu, karena kan sudah disebutkan apa aja yang Ibu sampaikan itu udah cukup. Cuman saya kasih nasihat aja sedikit. Kalau kesalahan sekali masih bisa ditolerir, tapi kesalahan selanjutnya sudah bisa tidak bisa ditolerir lagi, kayak gitu aja sih Bu. Oke, terima kasih Pak Fikri. Mudah-mudahan tidak hanya untuk kelompok 7, untuk yang lain juga bisa belajar dari kesalahan temannya untuk selanjutnya supaya lebih baik lagi untuk program-program SMA Plus PGRI Cibinong atau kesehariannya pembelajaran di kelas itu bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk kelas 11 IPS unggulan 1.
atas usaha kalian. Ya, sayang gitu kalau tidak dioptimalkan. Tapi yang alhamdulillah kelompok-kelompok lain sudah bisa melaksanakan semaksimal mungkin pelajaran juga untuk kelompok 7. Untuk tidak menyepelekan ya, di kemudian hari mohon ikuti semua kegiatan dengan baik. Saya sudah menawarkan kalau ada kesulitan, kalau ada masalah bisa hubungi saya, tapi ternyata tidak juga, bahkan saya menghubungi pun tidak ada respon. Ya kita doakan aja yang terbaik ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ada evaluasi Pak Fikri jam 11 dengan guru-guru, jadi kita harus persiapan dulu apa saja yang harus dilaporkan dari kelas 11 IPS unggulan 1 ini. Nah, terima kasih untuk audiens yang sudah hadir. Mohon izin leave meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Good job semuanya untuk kelompok-kelompok lain. Terima kasih, Bu. Maaf ya, Miss. Thank you, Miss. Halo Raffi. Kenapa ditawa-tawa? Gue masih ingat swab tes kucing, Jok. Bener. Tadi lu kemana rel pagi ya?